Hai kawan-kawan, jangan lupa ya, bantu channel Cilamaya Pintar, biar bisa berkembang dan menyajikan video-video terbarunya. Jangan lupa ya, tekan tombol Kang Abang-abange. Terima kasih, selamat menonton. Di video kali ini kita akan membahas mekanisme sambaran petir. Distribusi muatan di awan, pada umumnya di bagian atas ditempati oleh muatan positif, sementara itu di bagian bawah awan yang ditempati oleh muatan negatif. Sambaran akan diawali oleh kanal muatan negatif, menuju daerah yang terinduksi positif. Hal ini menyebabkan sambaran yang terjadi umumnya adalah sambaran muatan negatif dari awan ke tanah. Gambar ini memperlihatkan kemungkinan distribusi muatan petir yang umum terjadi. Polaritas awan tidak hanya berpengaruh pada arah sambaran, akan tetapi berpengaruh juga pada besar arus sambarannya. Puluhan muatan listrik yang terjadi antara awan dengan muatan induksi di permukaan tanah yang polaritasnya berlawanan. Semakin besar muatan yang terdapat di awan, semakin besar pula medan listrik yang terjadi. Apabila kuat medan ini melebihi kuat medan tembus udara, maka akan terjadi puluhan muatan dari awan ke tanah. Peristiwa puluhan muatan ini dinamakan kilat atau petir. Setiap sambaran petir diawali dengan muatan awal bercahaya lemah yang disebut dengan luahan peritis pilot streamer. Luahan peritis ini akan menentukan arah perambatan muatan awan ke udara. Kejadian ini timbul karena tebus listrik lokal yang terjadi di dalam awan, akibat kuat medan listrik yang dibentuk oleh muatan mayoritas negatif dengan muatan mayoritas positif di bagian bawah awan petir. Arus yang berhubungan dengan luahan peritis ini sangat kecil, hanya mencapai beberapa ampere. Tembus lokal ini memberi kesempatan kepada muatan untuk bergerak dan bergesekan dengan uap air pada temperatur tinggi, sehingga akan meningkatkan konsentrasi muatan negatif di dalam awan. Akibatnya konsentrasi muatan tersebut menyebabkan tegangan tembus melebihi harga peritisnya sehingga berbentuk lidah muatan negatif. Lidah muatan negatif ini adalah merupakan gejala perubahan muatan sebagian yang dikenal dengan nama sambaran peritis, stepped leader. Langkah sambaran peritis selalu diikuti oleh titik-titik cahaya yang bergerak turun ke bumi dan melompat-lompat lurus, tetapi arah dari setiap lompatan langkahnya berubah-ubah, sehingga secara keseluruhan jalannya tidak lurus dan patah-patah. Selama pusat muatan di awan dapat memberikan muatan untuk dapat mempertahankan gradien tegangan pada ujung sambaran peritis dan melebihi kekuatan tembus udara, maka sambaran peritis akan terus bergerak turun. Sebaliknya, bila gradien tegangan di ujung sambaran peritis lebih kecil di kuat medan tembus udara, maka tidak terjadi lidah berikutnya dan sambaran peritis berhenti sampai di sini saja dan waktu dari sambaran peritis sampai bumi kira-kira 20 milidetik. Bila perintis ini telah dekat dengan bumi, maka akan berbentuk kanal muatan positif di bumi bergerak naik menuju ke pusat awan. Bergerak lebih cepat melalui kanal yang telah terionisasi. Peristiwa ini dikenal sambaran baik, return stroke. Sambaran baik ini merupakan arus utama di suatu puluhan muatan karena besarnya di antara 20 sampai 100 kA yang bergerak dengan kecepatan 3.10⁻⁶ sampai 3.10⁻7 meter per detik dalam waktu 1/10 milidetik. Arus yang dihasilkan adalah berbentuk impuls dengan harga puncaknya yang dapat dicapai dalam mikrodetik. Dan tahapan sambaran petir ke tanah serta arus impuls yang dihasilkannya. Dan tahapan sambaran petir bermuatan negatif dari awan ke tanah. Jarak arus pelopor panah, sambaran peritis dan sambaran balik. Apabila sambaran balik telah berhenti, dan ternyata di bagian lain dari awan masih tersedia cukup muatan untuk mengawali sambaran berikutnya, maka akan terjadi sambaran perintis kedua. Sambaran ini mengalir secara langsung dari awan ke tanah dengan kecepatan 3x10⁸ meter per detik melalui lintasan yang telah dibentuk oleh sambaran perintis pertama, tanpa mengalami percabangan. Sambaran perintis kedua ini disebut dengan pelopor panah, direct leader, yang diikuti oleh sambaran balik kedua, sambaran pelopor tanah dan sambaran baik yang mengikutinya disebut dengan sambaran urutan, multiple stroke. Dan ini tahapan sambaran petir bermuatan negatif dari awan ke tanah, di mana a. sambaran perintis bergerak turun menuju bumi dengan arah berubah-ubah. b. kanal muatan positif menyambut turunnya sambaran perintis. c.
Gelombang muatan positif dari bumi menuju pusat muatan di awan. D. Setelah pelepasan muatan pertama, kanal muatan positif bergerak menuju pusat muatan berikutnya. E. Pelepasan muatan antar pusat muatan di awan, diikuti oleh pelopor kedua bergerak menuju bumi. F. Terjadi sambaran baik kedua. Sambaran urutan ini umumnya terjadi pada awan tanah bermuatan negatif. Hampir 85% sambaran awan tanah adalah negatif, diikuti oleh sambaran urutan dengan jumlah sambaran rata-rata 3 kali. Ciri-ciri sambaran urutan ini adalah kecuraman arus dahinya yang tinggi. Dan sambaran petir ini menurut Dr. Randes Koper yang melakukan penelitian di African Center for Lightning and Electromagnetics berpendapat bahwa ketika terkena sentakan listrik dari petir, dapat mengganggu jantung, otak, dan sistem saraf, serta dapat menyebabkan kematian langsung akibat terjadi korsleting di jantung. Ia juga menambahkan bahwa kecacatan yang timbul akibat tersambar petir tidak dapat diobati dan akan berlangsung seumur hidup. Dan cara menghindari sambaran petir, di saat di luar ruangan dan di dalam ruangan. Cara di luar ruangan, carilah tempat berlindung, jangan berada di lampangan terbuka karena petir justru akan menyambar Anda. Carilah bangunan atau mobil dan masuklah ke dalamnya. Jangan berlari ke tempat terbuka seperti lapangan atau ladang karena petir mencari lapisan tanah untuk melepaskan energinya. Jika terdengar petir yang menggelegar Anda masih berada di air, misal kolam renang atau sungai, segeralah keluar, air akan menjadi sasaran petir untuk melepaskan energi. Hindarilah berlindung di bawah pohon karena ini sangat berbahaya, karena jika pohon tersebut tersambar petir, energi petir itu akan lompat ke tubuh Anda. Jauhi tiang atau menara yang tinggi dan mudah tersambar petir. Jangan terlalu dekat dengan orang lain. Jaga jarak minimal 4 meter agar tidak terjadi penyaluran energi. Dan cara di saat di dalam ruangan, matikan listrik ataupun barang elektronik yang masih tersalur ke listrik. Hal ini dilakukan untuk menghindari sambaran petir. Jauhkan diri dari kontak listrik karena petir akan menyambar sesuatu yang teraliri oleh listrik. Tutup semua pintu atau jendela dan jauhi dari lokasi tersebut. Jika harus terpaksa menelpon, sebaiknya menggunakan telepon genggam karena telepon rumah menggunakan aliran listrik yang bisa tersambar petir. Gunakan alas kaki berbahan karet, serta memakai pakaian yang kering agar terhindar dari sambaran petir yang dipantulkan oleh benda metal atau penghantar listrik yang tersambar. Jika dalam suatu perjalanan Anda mendengar dentuman petir yang terus-menerus, berhentilah untuk mencari tempat aman serta tunggulah petir hingga reda untuk melanjutkan kembali perjalanan Anda. Hindari berinteraksi dengan benda-benda yang terbuat dari logam dan benda berjenis metal lainnya. Bisa saja benda metal tersebut menjadi sasaran petir tersebut karena mempunyai ion atau molekul atom listrik yang bisa saja menjadi sarana petir melepaskan energi. Sekian video kali ini tentang mekanisme sambaran petir. Bila ada salah penjelasan dalam video ini, mari komentar video ini di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa.